Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, pada pertemuan hari ini kita lanjutkan lagi pelajaran kitab Mutammimah Al-Ajurumiyah karya Imam Al-Hattab rahimahullah. Kita masuk di bab terakhir dari bab isim. Kan isim itu ada 3 bab terkait dengan i'rabnya. Ada marfu'at, ada mansubat, dan ada majrurat. Dan ini bab terakhir untuknya, ya nanti sisa tawabi. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala babul makhfudati minal asma'i. Bab yang dijer dari isim. Bab yang dijer dari isim. Ini mudah insyaallah pembahasannya. Qala beliau berkata, al-makhfudatu salasatun. Yang dijer itu ada 3. Makhfudun bil harfi. Wa makhfudun bil idhofah. Wa tabi'un lil makhfud. Sama di kitab dasar. Yang dijer itu ada 3. Makhfud bil harf. Ada yang dijer dengan huruf. Maksudnya siapa? Huruf jar. Wa makhfudun bil idhofah. Dan ada yang dijer dengan idhofah. Ini yang kedua. Wa tabi'un lil makhfud. Dan ada yang ikut dengan yang dijer. Ada yang ikut dengan yang dijer. 3 inilah pembahasan majrur di kitab manapun itu. Mau kitab dasar atau kitab yang tinggi lanjutan, itu semuanya pasti membahas 3 ini. Cuma bedanya ada yang meluas dan ada yang masih ringkas. Seperti di sini pertengahan, tidak meluas dan tidak juga dikatakan ringkas dasar. Sekarang majrur dengan huruf jar. Fal makhfudu bil harf. Maka yang dijar dengan huruf. Dia adalah ma yukhfadu, apa yang dijar dengan min wa ila wa an wa ala wa fi wal ba'i wal lami wal kafi wa hatta wal wawi. Ya, wawa di situ ya. Wal wawi, wawi ya. Iya. Di situ wawa. Iya. Watta'i warubba wamut wa mundu. Inilah huruf-huruf jar seperti biasa. Huruf jar seperti yang kita ambil di buku-buku sebelumnya. Ada min. Kalau dibilang dijar dengan huruf jar yaitu min, ila, an, ala, fi, alba maksudnya bi, al-lam maksudnya li, al-kaf maksudnya ka, hatta, al-waw, ada namanya waw, itu waw sumpah ya. Ya, watta, tak sumpah, warubba dan ada rubba, ada mud dan ada mundu. Semua ini kalau masuk pada isim, maka pasti isim tersebut di jar. Tapi lihat rinciannya sekarang. Fasaba'atul ula, maka 7 yang pertama. Jadi hitung 7 yang pertama. Itu min, ila, an, ala, fi, terus alba, wal, lam. Itu 7 yang pertama. Jadi huruf jar itu ada kelompoknya. Ada kelompoknya. 7 yang pertama, jadi antum harus hitung. Dari yang pertama sampai nomor 7. Ya, 7 yang pertama, tajurud dhahira wal mudmar. Ini yang kita tidak dapat di kitab dasar. 7 yang pertama,
bisa menjer dohir dan bisa menjer domir. Jadi misalnya min, itu bisa menjer dohir dan domir. Iya, antum bisa bilang min zaidin, minka, minhu. Paham ini? Iya. Kemudian ila, bisa menjer dohir dan domir. Ila, ilal baiti, ilaika, ilaihi, bisa. Kemudian an, bisa menjer dohir dan domir. An zaidin, anhu, anka. Paham kan? Bisa. Ala, bisa menjer dohir dan domir. Alal maktabi, alal kursi, alaihi. Kan begitu? Bisa menjer dohir dan domir. Kemudian ada fi, antum bisa bilang fil baiti, fihi, bisa menjer dohir dan domir. Alba bi zaidin, bisa, bika, bihi, ya kan? Bisa menjer dohir dan domir. Terakhir yang bisa menjer dohir dan domir alam, li. Bisa untuk katakan li zaidin, bisa juga lahu, laka, bisa. Itu 7 pertama. Ini rincian yang bagus sebagai dasar. Jadi 7 yang pertama bisa menjer isim dohir dan domir. Tinggal contoh, nah, wa minka wa min nuhin, lihat itu. Minka menjer domir, wa min nuhin menjer dohir. Ilallahi marji'ukum menjer dohir, ilallahi, ilaihi marji'ukum menjer domir. Latarkabunna tobaqan an tobaqin menjer dohir. Radiyallahu anhum menjer domir. Waradu anhu domir. Wa alaiha domir. Wa alal fulki tuhmalun dohir. Wa fil ardi ayatun dohir. Wa fiha ma tashtahihil anfus domir. Aminu billahi dohir. Aminu bihi domir. Lillahi ma fis samawati dohir. Lahu ma fis samawati domir. Paham kan? Jadi tujuan pertama itu menjer dohir dan domir. Terus sisanya gimana? Nah, ini ilmu. Karena semuanya huruf jar tadi itu adalah 14. Kalau antum hitung itu 14 semuanya. Iya. Sisanya 7. Apa dia? Menjer apa? Kata beliau wasab'atul akhirah. 7 yang terakhir. Yaitu antum hitung mulai dari kaf, hatta, waw, ta, rubba, mud, mundu. Paham ya? 7 sisanya itu. Taktasubid dohir. Masya Allah. Terkhusus untuk dohir. Wala tadkhulu alal mudmar. Tidak akan masuk pada domir. Misalnya jadi kaf. Itu selalu bilang kazaid, kal asadi. Tidak perlu untuk bilang kahu, kakak, kaki. Tidak ada itu. Paham kan? Tidak ada. Dia tidak pernah menjer domir. Demikian pula hatta matla'il fajri. Tidak ada dibilang hattahu. Tidak ada. Iya demikian pula setelahnya. Jadi secara garis besar dulu ini. 7 yang terakhir itu khusus dohir tidak masuk pada domir. Cuman dohir itu tidak sembarang. Ada yang dohir secara umum, ada dohir secara khusus. Ini setelahnya itu. Kan ini sudah rincian tapi masih ringkas. Kata beliau wa min faminha. Maka diantaranya ma la yaktassu bidohirin ba'ini. Di antaranya adalah ma la apa yang tidak. Apa yang tidak. La yaktassu apa yang tidak khusus. Bidohirin ba'ini. Dengan dohir tertentu. Di antaranya ada yang tidak khusus dengan dohir tertentu. Paham Ubaidullah? Paham saudara? Apa yang saya baca tadi? Apa yang saya baca tadi?
Lumayan. Alhamdulillah. Baik. Wahual kafu. Wahatta. Walwau. 3. Kan dari 7 itu ada 3 yang tidak khusus untuk dohir tertentu. Maksudnya dohirnya umum. Bisa masuk kepada dohir apa saja. Yang penting dohir. Yaitu adalah kaf. Antum bisa bilang kazaid, kal asad. Umum. Iya. Umum kal hajar, kal bahar, kal jibal, kan nahar. Umum. Dohir umum. Demikian pula hatta wal waw. Waw. Waw ini, waw sumpah, dohirnya umum. Dohirnya umum. Wallahi, lihat juga sumpah-sumpahnya Allah di Quran. Wattini, wazzaituni, waturisin. Lihat semua sumpah-sumpah itu umum. Dohirnya umum. Kemudian setelah itu beliau contohkan contoh wardatan kaddihani. Lihat kaddihani. Wazaidun kal asadi. Ya. Kemudian beliau berkata wa qad tadkhulu ala dhamir fi darurati syi'ri. Kadang masuk pada dhamir tapi pada darurat syair. Jadi ini tidak akan masuk pada dhamir. Kan begitu tadi. Tapi kadang masuk pada dhamir tapi di mana? Di darurat apa? Syair. Lihat di bawah ada catatan 118. Contoh bentuknya ya. Yaitu kaf seperti perkataan penyair. Khallat dhanabati shimalan kathaba. Wa umma au alin kaha au akroba. Lihat. Kaha. Ini masuk pada apa itu? Ini namanya darurat syair. Adapun pada perkataan biasa antum tidak akan dapat. Antum tidak akan dapat. Kemudian wanah dan contoh lain lagi. Hatta matla'il fajar. Wa qaulihim dan perkataan mereka. Akal tu sama kata hatta ro'siha. Bil jarri. Dengan dibaca jar. Hatta ro'siha. Karena masalahnya nanti itu ro'siha. Bisa dibaca nasab. Hatta ro'saha. Kalau antum jadikan hatta huruf atof. Karena hatta kan bisa huruf atof. Bisa juga dibaca hatta ro'suha. Antum jadikan hatta huruf ibtida. Huruf yang menunjukkan jumlah baru. Jadi setelahnya adalah mubtada. Makanya boleh ingatkan bil jar. Dengan dibaca jar. Karena dia ini bisa dibaca lain. Bisa dibaca lain. Wanah dan contoh wallahi. Warrahmani. Itu untuk waw. Itu untuk waw. Selesai. Yang menjer dohir secara umum. Berikutnya waminha dan diantaranya. Ma yaktasu billahi. Apa yang terkhusus untuk lafaz Allah saja. Warob dan lafaz rob saja. Mudofan lil ka'bati. Lafaz rob yang dimudofkan kepada Ka'bah. Auliya'il mutakallimi. Atau dia itu bisa juga menjerob yang disandarkan kepada ya mutakallim. Jadi maksudnya sekarang jadi ada huruf jer hanya menjer 2 kata sebenarnya, yaitu kata Allah dan kata Rob. Cuman kata Rob ini bisa mudhof ketiga yang dia jer. Kadang dia mudhof kepada Ka'bah, ya. Terus kadang dia mudhof kepada apa lagi tadi dia bilang? Apa ya? Mutakallim. Ya mutakallim. Ini dia. Jadi nanti ini sama ini saja dia jer. Berarti kan khusus. Khusus. Siapa itu? Wahuat ta. Yaitu siapa? Ta. Jadi hanya bisa tallahi nanti. Jadinya tallahi. Iya. Tallahi ini bentuknya. Demikian pula jadinya sini nanti tarobbil ka'bati tarobbi. Antum bisa paham ini? Jelas ini? Jadi ada menjer dohir tapi dohirnya khusus. Dohirnya tidak umum.
Ya, hanya lafaz Allah sama lafaz Rob. Cuman Robnya itu dimudofkan kepada Ka'bah atau dimudofkan kepada ya mutakallim. Jadi kita katakan tallahi tarabbil Ka'bati tarabbi, itu dia adalah ta. Nah tallahi wa tarabbil Ka'bati wa tarabbi, itu. Kemudian sekarang wa nadaro tarrahmani wa tahayatika. Sedikit, jarang itu nadaro. Jarang atau sedikit ya dia menjer tarrahmani, dia menjer ar-Rahman wa tahayatik. Ya, artinya semua ini demi Allah, demi Rob Ka'bah, demi Robku, demi ar-Rahman, demi hidupmu. Tapi ini sedikit sekali. Sedikit sekali dalam penggunaan Arab. Terus wa minha ma yaktasu bizzamani. Di antaranya ada yang terkhusus untuk zaman. Jadi dia itu hanya menjer zaman saja. Dzarf zaman. Siapa itu? Wa huwa mud wa mundu. Yaitu mud dan mundu. Jadi mud dan mundu ini antum tidak akan pernah lihat dia menjer kata lain. Dia khusus pada zaman. Kata-kata zaman. Lihat. Ma ra'aituhu mud yaumil jum'ati. Atau mud yaumaini. Lihat. Yaumain. Hanya menjer zaman. Iya. Demikian pula antum bilang mundu. Lihat ma ra'aituhu mundu yaumin. Au mud yaumaini. Bisa. Iya. Ini yang belum katakan. Atau nanti antum bilang mundu syahrin. Dah harus yaum. Yang penting dzarf zaman. Mundu syahrin. Mundu usbu'in. Yang penting harus zaman. Harus apa? Zaman. Selesai mud dan mundu. Wa minha ma yaktasu bin nakirat. Di antaranya ma yaktasu bin nakirat. Ada yang khusus menjer dohir tapi harus nakirah. Ada khusus menjer dohir. Tapi apa? Harus nakirah. Tidak akan ada dia menjer dohir ma'rifah. Tidak. Dia harus nakirah. Siapa itu? Wahwa rubba. Ini adalah siapa? Rubba. Nah contoh. Rubba rojulin fiddari. Lihat itu. Rubba rojulin fiddari. Lihat. Hanya rojulin. Demikian pula nakiro-nakiro yang lain. Cuman ini khusus untuk rubba. Wa qad tadkhulu ala dhamirin ghaibin. Terkadang dia masuk kepada dhamir ghaib. Ya, terkadang dia masuk pada dhamir ghaib. Oh, ini kan tadi dia menjer dohir. Menjer siapa? Dohir. Tapi terkadang menjer domir goib. Mulazimin lil ifrad. Yang selalu bentuknya itu domir itu selalu bentuknya mufrad. Wat tazkir mudakar. Jadi bentuknya itu mufrad mudakar. Yaitu hu. Maksudnya domir goib mufrad mudakar itu siapa? Hu. Iya. Domir hu. Itu maksudnya mufrad mudzakkar. Wat tafsiri bitamyizin ba'dahu. Dan domir ini nanti ditafsirkan oleh tamyiz setelahnya. Ini nanti ilmu baru ini nanti. Kalau ada rubba menjer domir goib yaitu hu, pasti setelahnya ada tamyiz mansub. Ini salah satu tempat yang ada tamyiz. Karena tamyiz itulah yang menjelaskan itu hu siapa. Tamyiz itulah yang menjelaskan hu itu adalah siapa. Iya.
Mutabikin lil makna. Yang bersesuaian dengan makna yang diinginkan dengan hu itu. Kan dia penafsirnya. Nahwu qawlihi, contoh dulu ucapannya, rubbahu fityatan. Rubbahu fityatan. Coba i'rab kita mulai dari rubba huruf jar. Hu domir. Apa kedudukannya? Majrur fi mahalli jarbi rubba fityatan. Inilah tadi kita bilang. Jadi kalau dia menjer domir, setelahnya mansub tamyiz. Iya, tapi ini ingat, enggak banyak. Kode terkadang. Iya, terkadang. Karena asalnya dia menjer siapa? Asalnya rubah menjer siapa? Dohirnya harus nakiro. Sekarang dia melanggar. Masuk pada domir dan hukumnya apa? Ma'rifah. Dia melanggar di sini. Dia melanggar pada pembahasan ini. Tapi ini jangan dihafal. Ini rata-rata biasanya simai kebanyakannya. Didengar dari orang Arab. Kalimatnya. Itu kalau yang jarang. Setelah itu masih lebih jauh lagi pembahasan rubba. Wa qadatuhu dapu rubba. Terkadang rubba itu dihilangkan. Terkadang rubba itu dihilangkan. Wa yabqa amaluha. Tapi anehnya tetap amalannya. Maksudnya amalan jar. Jadi rubba itu hilang tapi amalannya tetap. Artinya setelahnya tetap dijar. Yang menjarnya rubba mahdupa. Rubba yang dihilangkan. Tapi ada tandanya. Kata beliau ba'dal wawi. Biasanya dia terletak setelah waw. Ini nanti namanya waw rubba. Ini nanti namanya apa? Waw rubba. Karena waw ini menunjukkan ada rubba yang hilang. Contoh. Kakaulihi seperti perkataannya penyair. Walailin. Kamaujil bahri. Arkhosudulahu. Alayya bi anwa'il humumi liyabatala. Iya, seharusnya di situ apa? Liyabatalia, begitu. Salah harokat. Iya. Syahid kita, poin kita adalah walailin. Kenapa dijar itu? Tidak mungkin kita katakan waw sumpah. Karena ini manusia. Orang tidak boleh bersumpah dengan selain Allah. Jadi ini bukan demi malam. Tidak boleh bersumpah dengan selain Allah. Kalau manusia, kalau Allah itu adalah urusannya Allah. Dia boleh bersumpah dengan apa saja yang dia kehendaki. Kalau kita manusia tidak boleh. Harus bersumpah dengan nama Allah. Jadi walailin. Waw apa di sini? Ini dibilang waw rubba. Lailin dijar dengan apa? Lailin dijar dengan apa? Rubba yang dihilangkan. Lihat catatan di bawah. 7.19. Lailin adalah dijar oleh rubba yang dihilangkan setelah waw. Ya, dijar oleh rubba yang dihilangkan setelah waw. Wa ba'dal fa kathiron. Dan setelah fa juga. Ini juga banyak dihilangkan rubba setelah fa. Kakaulihi seperti perkataannya. Famitliki hubla qattaraqtu wa murdi'in. Lihat itu. Famitliki. Kenapa dijer setelah fa? Ingat, fa bukan huruf jer. Maka ketahuilah yang menjernya pasti siapa? Rubba. Yang menjernya pasti rubba. Lihat. Iya. Catatan di bawah 720 mitli adalah dijer oleh rubba yang dihilangkan setelah fa. Ini tempat kedua. Ciri-cirinya dan ini jarang terjadi nanti ya, jarang terjadi tapi kalau antum dapat ingatlah itu dijer oleh siapa? Rubba. Karena kadang dalam baca kitab tiba-tiba muncul ada waw dijer setelahnya padahal bukan waw sumpah. Iya bukan waw atof. Ini nanti dipahami. Yang ketiga, ba'da wa ba'da bal. Demikian pula biasanya terletak setelah bal. Kalau ada bal kemudian setelahnya dijer,
Oh biasanya itu dijer oleh rubba. Tapi ini qalilan. Sedikit. Jadi paling banyak itu setelah waw. Kemudian banyak setelah fa. Kemudian sedikit setelah bal. Kaqaulihi seperti perkataannya. Bal mahmahin. Qata'tu ba'da mahmahin. Lihat. Bal mahmahin. Kenapa dijer? Paham pertanyaannya? Siapa yang menjernya? Apa jawaban kita? Dijer oleh rubba yang dihilangkan setelah bal. Itulah catatan di bawah. Mahmahin adalah dijer dengan rubba yang dihilangkan setelah bal. Kemudian pernyataan terakhir penulis. Wabidunihinna aqol. Tanpa mereka itu sangat sedikit. Maksudnya tanpa waw, tanpa fa, tanpa bal, itu sangat sedikit rubah dihilangkan. Dan dia tetap menjer. Sangat sedikit. Bahkan ini ada di syair seperti ini. Kaqauli seperti ucapannya. Rosmidarin waqaftu fi tolalin. Fi tolali rosmidarin waqaftu fi tolali. Lihat, rosmi. Kenapa tiba-tiba dijer itu? Padahal dia di awal kalimat. Ini masalah. Kenapa dijer padahal di awal kalimat? Siapa yang menjernya? Rubba. Ini kesaktiannya rubba ini. Jadi rubba ini dia bisa menjer dohir. Cuman dia walaupun tidak ada. Walaupun tidak ada rubba. Tetap dia menjer. Itu biasanya setelah waw. Itu paling banyak. Setelah fa itu banyak. Setelah bal itu sedikit. Tanpa tiga itu sangat sedikit. Tanpa tiga itu sangat sedikit. Contohnya ini. Rosmidarin waqaftu fi tolali. Lihat catatan bal rosmi adalah dijer dengan rubba yang dihilangkan. Dijer oleh rubba yang dihilangkan. Iya. Setelah itu masih ada pembahasan cabangnya. Kita selesaikan. Sisa sedikit lagi. Watuzadu ma kathiron ba'da. Dan ma sering ditambah setelah. Ma sering ditambah setelah min, an, wal, ba. Jadi nanti itu jadinya begini. Mimma, amma, bima. Paham ini? Jadi sering itu min, an, bi, ditambahkan ma setelahnya. Tapi apa yang terjadi? Perhatikan faedahnya. Fala takufuhunna an amalil jar. Maka tidak menghalangi mereka dari amalan jar. Tapi ingat ini ma zaidah ya. Kalau ma mausula, ya memang dia kan beramal pada isim mausul. Ya kan? Ini ma tambahan. Perhatikan pernyataan penulis. Ini faedah besar sekali. Jadi ma sering ditambah setelah min, setelah an, setelah ba. Fala takufuhunna. Maka ma ini tidak menghalangi mereka. Ma ini tidak menghalangi mereka. An amalil jar. Dari amalan jar. Jadi walaupun ada ma, setelahnya tetap dijar. Nah contoh ya. Mimma khoti'atihim. Siapa yang menjar khoti'ati? Min. Ma-nya tidak menghalanginya dari beramal. Amma qalilin. Siapa yang menjarnya qalilin? Apa? An. Fabima naqodihim. Siapa yang menjarnya naqodi? Bi itu. Tidak dihalangi oleh ma. Ini keunggulan namanya. Ma tidak menghalangi mereka dari beramal. Iya. Terus pernyataan berikutnya. Watuzadu ba'dal kafarubba. Oh, ditambahkan ma ini setelah kaf dan rubba. Jadinya nanti kama, rubbama. Terus apa yang terjadi? Wal ghalibu antakuffahuma anil amal. Masya Allah. Dan kebanyakannya bukan wajib, bukan pasti. Kebanyakannya menahan mereka dari beramal. Jadi ma kalau masuk kepada kaf dan rubba, kebanyakannya tidak beramal jar. Fayadakulani hina idin alal jumal
maka ketika itu maka dia bisa masuk kepada jumlah. Padahal tadinya itu namanya huruf jar, pasti masuk pada mufrad. Iya kan? Namanya huruf jar. Tapi karena batal amalannya, maka dia bisa masuk kepada siapa? Bisa masuk pada siapa? Jumlah. Contoh. Kaqaulihi seperti ucapannya. Rubbama awfaitu fi alamin. Tarfa. Apa itu? Tarfa'an. Taubi syamalatu. Lihat. Rubbama awfaitu. Karena rubba batal amalannya masuk pada jumlah awfaitu. Jumlah apa ini awfaitu? Nabil? Jumlah fi'liyah. Wa qawlihi dan perkataannya. Akhun majidun lam yuhzini yauma mashhadin. Kama saifu amrin lam takunhu mudaribuhu. Lihat. Kama saifu. Dibaca saifu. Berarti ka beramal atau tidak? Beramal atau tidak? Tidak. Kalau dia baca saifi berarti beramal. Ini dia baca saifu. Berarti tidak beramal ka-nya. Siapa penghalangnya? Ma. Terus kata beliau, wa qad la takufuhum. Ini cabang dari kaf dan rubba. Kode dan terkadang la takufuhuma tidak menghalanginya dari beramal. Jadi terkadang ya, ingat, golib kebanyakannya tidak beramal. Tapi terkadang beramal. Terkadangnya, terkadang beramal. Kaqaulihi seperti perkataannya, rubbama darbatin bisayfin saqilin baina busra wa ta'natin najla'i. Lihat rubbama darbatin. Dia baca jar. Siapa yang beramal padanya? Siapa yang beramal jar padanya? Rubba. Jadi ma tidak menghalangi dari beramal. Tapi ingat, ini kode, kadang. Wa qaulihi dan perkataannya. Wa nansuru maulana wa na'lamu annahu kaman nasi majrumun alaihi wa jarimu. Lihat, kaman nasi. Kenapa dijar itu? Siapa yang menjarnya? Hah? Kaf. Yang menjarnya kaf. Yang tidak terhalang amalannya karena ada siapa? Ma. Oh, ini kesimpulan yang bagus dari penulis rahimahullah. Jadi ma bisa masuk setelah 5 huruf jar. Min, an, ba, rubba, kaf. Paham kan? Cuman kalau min, an, ba itu tidak terhalang dari beramal. Kemudian kaf dan rubba kebanyakannya terhalang dari beramal. Cuman kadang juga beramal. Itu saja diingat. Itu saja diingat. Jadi ma bisa masuk pada 5 huruf jar. 5 huruf jar. Ini alhamdulillah selesai pembahasan huruf jar. Setelah itu kita akan masuk majrur yang kedua. Yaitu majrur dengan idhofah. InsyaAllah kita ambil di pertemuan kita besok. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada kita cukupkan, alhamdulillah. Iya, walaupun masih ada waktu, kenapa kita lanjutkan besok ini majrur dengan idhofah. Dan dengan itu insya Allah besok itu selesai majrur. Maksudnya juga selesai isim. Setelahnya adalah i'rab fi'il. I'rab fi'il. Karena penulis akhirkan i'rab fi'il. Mansub dan majzum. Tentunya cuma 2 ya. Kalau kita bercerita i'rab fi'il 2 saja. Nah setelah i'rab fi'il baru belum bahas tawabi. Baru belum bahas tawabi. Insya Allah kita ambil di pertemuan akan datang. Tidak ada pertanyaan Nabi? Tidak ada? Alhamdulillah. Kita cukupkan. Subhanakallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.